Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam damai sejahtera dari saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, GKJ Purworejo. Saudara, saya masih dari Tangerang Selatan, dari Perum Permata Tangerang Selatan. Saya berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara tetap di dalam penyertaan Tuhan dan senantiasa di dalam naungan kasih Allah. Saudara, kita masih akan bersama-sama membahas tentang perencanaan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu menyelaraskan keinginan manusiawi kita dengan kehendak Tuhan. Dan saya berharap di dalam penyertaan Tuhan, hidup kita menjadi makin baik, makin dewasa di dalam Tuhan. Biarlah di masa pandemi seperti ini kita berefleksi, karena ternyata Tuhan punya kehendak, kita punya keinginan, tapi Tuhan yang menentukan, dan kita belajar untuk mencari bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekali lagi dari Perum Permata Tangerang Selatan, saya berdoa untuk proses ini, dan biarlah ini menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dalam Alkitab. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Ada seorang gembala, tapi perjalanan politiknya luar biasa. Gembala yang semula ringkih dan tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi orang penting dibanding kakak-kakaknya yang memang menjadi prajurit atau tentara. Tapi gembala ini yang hidupnya sederhana, tidak seperti kakak-kakaknya, karir politiknya tiba-tiba luar biasa. Bahkan singkat cerita, dia menjadi raja. Luar biasa. Karena kehendak Tuhan. Menjadi raja, pimpinan tertinggi. Banyak hal terjadi, dan karena raja, maka banyak hal dilakukan. Termasuk ketika dia memiliki keinginan harus tercapai. Sekalipun keinginan itu merampas istri orang, merampas istri dari bawahannya sendiri, salah seorang panglimanya. Perjalanan berlanjut dan dia ditegur. Dan dia mengalami kedukaan karena teguran Tuhan. Bahkan anak yang digadang-gadang, yang dicintainya, itu sakit dan akhirnya meninggal. Saudara, anak yang lain yang lebih dewasa itu tidak hormat, bahkan memberontak, sehingga dia harus melarikan diri, dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri. Dan ini gembala yang menjadi raja. Sudah tahu namanya Daud. Merenungkan hidupnya, merenungkan perjalanan hidupnya, dan dia memberi kesaksian kepada kita. Inilah yang diungkap oleh Daud. Mari kita membaca sabda Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Yang demikian sabdanya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau
Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saya ulang baca Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Saudara yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, ungkapan Daud dalam Mazmur 143 ayat 10 tadi adalah bagian kesaksian setelah dia mengalami perjalanan panjang kehidupan, kedukaan, kesedihan, kecemasan, dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dan dia membuat kesimpulan penting yang pertama, yaitu ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Itu yang pertama. Orang hidup harus terus membina relasi dengan Tuhan dan meminta Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika ada masalah begini? Tuhan, apa yang harus kuperbuat ketika ada pergumulan begini, ketika ada kesulitan begini, ketika ada ini tantangan begini, dan seterusnya. Relasi dengan Tuhan. Maka dikatakan tadi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dan cara belajar adalah mendengar, merenungkan firman Tuhan, menghayati, dan melakukan. Itu bagian pertama yang indah dari Mazmur 143 ayat 10 tadi. Yang kedua, kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Saudara, siapapun saudara, saya, kita adalah manusia berdosa. Kita bisa jatuh seperti Daud, kita bisa keliru melangkah, kita bisa juga salah. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi tidak cukup itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita selalu memohon biar Roh Kudus itu menolong kita. Memohon tuntunan Roh Kudus. Itu bagian kedua. Oleh sebab itu, saudara, saya juga mengajak, mari kita membina relasi dengan Tuhan dan berefleksi, dan mari kita memohon biar Roh Kudus hadir dalam hati dan hidup kita, dan kita bisa menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Saya tahu orang hidup pasti punya banyak masalah. Meskipun detail saya tidak tahu, tapi saya yakin ibu bapak saudara yang ada di rumah sedang menghadapi banyak problem. Ada kecemasan, tapi ada juga kedukaan. Bahkan ada ketidakpastian, ada kesulitan, dan macam-macam. Tidak hanya soal ekonomi, mungkin malah lebih dari itu, yaitu tentang relasi dengan lingkungan, keluarga, bahkan kesehatan yang harus diupayakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini, saudara, saya mengajak, mari kita bersama-sama melakukan dua hal ini. Membina relasi dengan Tuhan, dan mengundang biar Roh Kudus menuntun dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya, saya yakin, bahkan sangat yakin, kalau itu dilakukan, kita boleh menghadapi kesulitan, persoalan, masalah, tantangan, dan macam-macam beban. Tapi kita tidak akan kehilangan arah kehidupan. Kita akan tetap berpegang bahwa kita punya Allah dan kita punya Roh Kudus yang menyertai kita.
yang menuntun dalam perjalanan kehidupan kita ini, apapun yang sekarang kita hadapi. Saudaraku, marilah kita memohon berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap membina relasi dengan-Mu, karena kadang kami melupakan, apalagi ketika kami sukses, atau kadang ketika kami sedih amat sangat, kami pun melupakan Tuhan. Hari ini kami belajar, kami harus membina relasi dengan Tuhan. Dan tak lebih dari itu, kami juga harus belajar untuk memohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk hidup sebagai orang yang beriman. Tolonglah ya Allah, kehidupan begitu banyak tantangan, kesulitan, dan persoalan. Dan kami berharap kepadamu. Tolonglah ya Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.